Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Konsumen, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan mempresentasikan laporan hasil mini research kami mengenai tentang analisis kepuasan konsumen terhadap layanan aplikasi Gojek. Nah, anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu yang pertama ada Arik Gazi Hanantio, yang kedua ada Anissa Amelia Falha, yang ketiga ada Ocha Bastian Ari Prasetya, yang keempat ada Rozana Fakronisa, dan yang terakhir ada Nadia Putri Anggraini. Selamat mendengarkan. Baik, pembahasan pada sore hari ini antara lain yaitu yang pertama ada profil Gojek, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada pembahasan. Baik, materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai tentang profil Gojek. Oke, berbicara tentang profil Gojek, otomatis kita akan membahas tentang sejarah Gojek. Nah, sebelum kita membahas sejarah Gojek sendiri, saya akan menjelaskan Gojek itu apa sih. Nah, Gojek itu adalah aplikasi penyedia jasa berbasis online yang dikeluarkan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Nah, Gojek sendiri itu merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan sistem pemesanan transportasi secara online berbasis mobile technology yang bertujuan untuk menghubungkan driver dengan pelanggan. Nah, aplikasi ini dapat diunduh melalui smartphone Android atau biasa kita sebut Play Store maupun iOS. Nah, Gojek pertama kali didirikan pada tahun 2011. Namun, dalam perkembangannya, Gojek tidak hanya melayani dalam bidang transportasi ojek online saja atau biasa kita sebut dengan GoRide. Namun juga menambah ke transportasi lain, yaitu GoCar dan GoBluebird. Nah, saat ini aplikasi Gojek tidak hanya melayani bidang transportasi saja. Gojek juga menyediakan layanan food delivery, e-payment, logistik kesehatan, dan layanan lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada metode penelitian, lalu ada tempat dan waktu penelitian, selanjutnya ada subjek penelitian, dan yang terakhir ada prosedur penelitian. Baik, yang pertama ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Lalu selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 April 2021 secara online dengan mengumpulkan angket melalui Google Form melalui tempat masing-masing subjek dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya subjek penelitian. Subjek ini diambil dalam penelitian yang terdiri dari 40 orang pengguna aplikasi Gojek. Oke, selanjutnya mengenai tentang prosedur penelitian. Nah, penelitian ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun serangkaian kegiatan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan penelitian. Pada tahap ini berisi persiapan hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan penelitian, yaitu dengan membuat angket yang akan diisi oleh subjek terkait pengalamannya menggunakan aplikasi Gojek. Subjek yang akan diambil berjumlah 40 orang. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, di sini tahap pelaksanaannya adalah tahap di mana pelaksanaan kegiatan pengisian angket dilakukan kepada subjek oleh peneliti sebagai bagian dari pengumpulan data dan analisis data. Baik, di dalam tahap pelaksanaan itu terdiri dari yang pertama ada pengumpulan data, yaitu pada penelitian ini metode pengumpulan datanya adalah dengan pengisian angket menggunakan skala Likert 1-5. Nah, mengenai tingkat kepuasan konsumen dengan kriteria sebagai berikut. Nilai 1 itu berarti sangat tidak setuju atau STS, nilai 2 berarti tidak setuju atau TS, nilai 3 itu netral atau N, nilai 4 berarti setuju atau S, dan nilai 5 itu berarti sangat setuju atau SS. Lalu yang kedua ada analisis data, yaitu langkah yang ditempuh sebelum melakukan analisis data adalah dengan membuat angket di Google Form. Nah, selanjutnya data yang berupa lampiran dokumen di mana isinya berdasarkan pernyataan penelitian dengan skala Likert dianalisa dengan menggunakan metode Pieces Framework dengan karakteristik penilaian sebagai berikut. Dapat dilihat ya, dari skala 4,95
92 sampai 5 itu kategori penilaiannya itu sangat luas. Lalu skala 3,4 sampai 4,91 itu kategori penilaian puas. Lalu selanjutnya ada 2,6 sampai 3,39 itu kategori penilaiannya netral. Lalu selanjutnya ada 1,8 sampai 2,59 itu kategori penilaiannya tidak puas. Lalu yang selanjutnya ada 1 sampai 1,79 itu kategori penilaiannya sangat tidak puas. Baik indikator yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu yang pertama ada performance, yang digunakan untuk mengetahui performa atau kinerja sistem. Lalu yang kedua ada information, digunakan untuk mengetahui seberapa jelas informasi yang diberikan, seperti tracking pesanan atau informasi produk. Dan yang ketiga ada economics, digunakan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya ada control and security, itu untuk mengetahui tingkat kesulitan menggunakan aplikasi dan keamanan yang terdapat pada sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada efisiensi, ini merupakan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel itu efisien atau tidak. Dan yang terakhir ada service, digunakan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan dan permasalahan dalam pelayanan tersebut. Nah, dapat dilihat ini di dalam item 1-2 itu indikatornya itu performance. Nah, pernyataannya itu mengenai tentang tampilan aplikasi mudah untuk dipahami, penggunaan aplikasi pada smartphone mudah dilakukan. Nah, item ketiga dan keempat itu merupakan indikator dari information. Nah, pernyataannya itu mengenai informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, informasi pada tampilan aplikasi jelas dan mudah dipahami. Nah, lalu yang item 5 dan 6 itu merupakan economics. Nah, isi dari pernyataannya adalah yang pertama ada kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang dibebankan. Lalu ada juga akses aplikasi tidak memerlukan banyak data internet. Selanjutnya pada item 7, 8, 9 itu merupakan control and security. Itu dengan pernyataan kemudahan dalam melakukan pemesanan, keamanan data pribadi terjamin, dan sistem aplikasi mudah dipahami. Lalu item ke-10 itu merupakan efisiensi. Pernyataannya adalah penggunaan aplikasi membuat waktu, biaya, dan tenaga lebih efisien. Nah, item 11 dan 12 itu merupakan service, yang isi pernyataannya adalah pelayanan yang cepat dan akurat dan jenis layanan sesuai yang ditawarkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang tahap penyusunan laporan. Nah, pada tahap ini bersangkutan dengan penyusunan data yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian, pengetikan data, serta penggadaan laporan penelitian. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian sendiri terdapat subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada perilaku konsumen, lalu yang kedua ada lingkungan konsumen, periklanan, promosi, strategi pemasaran, karakteristik pegawai, penjual, dan pembeli. Baik, subbab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang perilaku konsumen. Menurut Engel et al. Pada tahun 1995 menyatakan bahwa perilaku konsumen itu merupakan tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Dan sementara Loudon dan Bitta lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Nah, pada perilaku konsumen ini terdapat pada item 1 dan 2, indikatornya itu perilaku konsumen. Pernyataannya, saya tidak menggunakan GoPay Later karena ada biaya tambahan yang harus ditanggung. Dan yang kedua ada, saya mudah tergiur dengan promo sedangkan saya tidak membutuhkannya. Baik, yang kedua itu ada lingkungan konsumen. Nah, lingkungan di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal konsumen dan lingkungan eksternal konsumen. Nah, lingkungan internal konsumen ini merupakan faktor lingkungan dari dalam diri konsumen yang dapat mempengaruhi sikap keputusan pembelian, pemilihan merek, serta pemindahan merek.
Nah, dalam penelitian ini yang merupakan dimensi faktor internal konsumen adalah keinginan untuk mencari variasi atau variety seeking, dissatisfaction, dan pengetahuan konsumen mengenai merek. Sedangkan lingkungan eksternal konsumen yaitu faktor lingkungan di luar konsumen yang dapat mempengaruhi perpindahan merek. Dikutip dari Van Trip DKK pada tahun 1996. Nah, pada lingkungan konsumen ini terdapat pada item 1 dan 2, indikator lingkungan konsumen. Pernyataannya yang pertama ada saya menggunakan Gojek karena saran dari orang-orang sekitar, dan yang kedua ada saya menggunakan Gojek karena metode pembayarannya yang lebih mudah dibanding aplikasi serupa lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang periklanan. Nah, sasaran market Gojek seperti yang diketahui adalah para pengguna yang menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Nah, salah satu platform yang menjadi sasaran Gojek untuk dilihat oleh generasi milenial adalah YouTube. Nah, aplikasi berbagi video ini seperti diketahui sudah disematkan di hampir semua smartphone. Nah, di dalam periklanan sendiri ini terdapat pada item 1 dan 2 indikator periklanan, yaitu yang pertama ada pernyataan tentang iklan Gojek membujuk saya untuk menggunakan aplikasi Gojek. Nah, yang kedua ada iklan Gojek memberikan info layanan apa saja yang terdapat dalam satu aplikasi ini. Baik, selanjutnya itu ada promosi. Nah, strategi promosi Gojek melalui beberapa aspek. Yang pertama ada publication atau publikasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Nah, media publikasi yang digunakan Gojek antara lain yang pertama ada sosial media yang berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada situs website resmi Gojek, yaitu www.gojek.com. Yang kedua ada event, membuat program acara juga dapat meningkatkan brand awareness sebuah perusahaan. Gojek pun melakukannya dengan cukup baik. Banyak event besar yang digelar atas inisiasi Gojek maupun driver dan mitra. Nah, tema event pun juga beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi. Nah, yang ketiga ada news. Sebagian besar orang suka mendengar kabar terkini dari manapun, perusahaan, hiburan, artis, pendidikan, dan banyak lagi. Nah, Gojek memanfaatkan kanal ini untuk memberikan informasi valid kepada publik. Pemberitaan tentang Gojek juga berpengaruh pada brand awareness, maka segala bentuk simpang siur perlu diklarifikasi kebenarannya. Gojek melakukan aktivitas berita lewat situs resmi mereka sendiri dan media massa online. Yang keempat ada community involvement. Nah, kegiatan yang memberi pengaruh brand awareness yang sangat besar untuk perusahaan, word of mouth, salah satunya lewat kegiatan berkomunitas. Gojek telah menggandeng lebih dari 2 juta driver di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemilik usaha makanan UMKM, sebagai mitra layanan GoFood, baik komunitas maupun Gojek sama-sama mendapatkan manfaat sehingga bisa saling mendukung. Hal ini tentu akan meningkatkan engagement dan retention. Nah, yang kelima ada image. Nah, di dalam image sendiri, citra positif singkatnya apa yang dipikirkan orang-orang ketika mendengar kata Gojek. Semua itu dibangun dari sini. Proses yang awalnya tidak dikenal kemudian menjadi teman akrab. Gojek mengeksekusi citra positif dengan begitu cantik. Salah satunya dengan yang sering kita dengar dengan Gojek ialah membantu jutaan pengemudi ojek dan pemilik usaha makanan untuk hidup lebih sejahtera. Nah, yang keenam ada lobbying and negotiation. Nah, berhubungan dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, Gojek berusaha begitu keras supaya ekosistem transportasi online makin bertumbuh. Selain kepada pihak pemerintah, Gojek juga melakukan negosiasi kepada pengemudi ojek pangkalan yang tentu saja merasa terganggu dengan disrupsi teknologi. Proses ini bisa dibilang membuahkan hasil yang manis karena hingga sejauh ini Gojek masih memimpin dengan mitra driver terbanyak di Indonesia. Yang ketujuh ada social responsibility. Nah, aktivitas yang erat kaitannya dengan kepedulian sosial masyarakat, Gojek bekerja sama dengan banyak pihak untuk program CSR ini. Salah satu contohnya itu bentuk kepedulian Gojek ditunjukkan dengan program beasiswa Go Schooler, TED, serta pelatihan IT untuk siswa SMK. Nah, di dalam promosi tadi itu terdapat pada item 1-2 indikator promosi. Pernyataannya yang pertama, saya sering melihat Gojek mengadakan event-event, dan yang kedua ada saya sering melihat iklan Gojek di berbagai platform online ataupun offline.
Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, dalam strategi marketing public relation dilakukan oleh Gojek untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Strategi marketing public relation digunakan untuk memasarkan Gojek sebagai layanan transportasi ojek berbasis teknologi. Strategi yang digunakan meliputi referral code, meme, dan juga campaign nasionalisme. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi publication, news, dan inform atau image. Nah, di dalam strategi pool gunakan dengan menggunakan referral code. Gojek berhasil meningkatkan pengguna aplikasi dan layanan jasa melalui strategi ini. Strategi push dilakukan melalui pembuatan meme tentang Gojek yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Sedangkan strategi test dilakukan melalui campaign nasionalisme. Dan dalam strategi pemasaran di sini ada 2 item juga dengan indikator strategi pemasaran dengan pernyataan. Yang pertama ada Gojek sering mengadakan promo berupa diskon voucher, dan yang kedua ada harga lebih terjangkau dibanding pesaing. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik pegawai, penjual, dan pembeli. Nah, yang pertama ada karakteristik pegawai. Tim dari Gojek terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa memberikan kepuasan bagi para penggunanya dan dapat bersaing di pasaran. Untuk bersaing harga dengan aplikasi online serupa, Gojek menggunakan promosi lewat iklan di berbagai media dan platform online seperti televisi, YouTube, website resmi Gojek, dan media sosial, menampilkan konten iklan yang ringan agar informasi dan pesan dapat disampaikan kepada konsumen dengan mudah dan terpengaruh untuk menggunakan Gojek. Nah, semakin intens strategi promosi dilakukan akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, dan salah satunya alat promosi yang dapat dimanfaatkan adalah melalui media sosial. Nah, yang kedua ada karakteristik penjual dari GoFood. Nah, kerjasama antara Gojek dengan para pedagang makanan membuat inovasi dalam bidang kuliner. Penjual yang bermitra dengan Gojek maka akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan setiap selesai transaksi. Oleh karena itu, performa dari penjual akan ditentukan oleh kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada karakteristik pembeli atau pengguna aplikasi. Nah, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 terdapat beberapa karakteristik faktor yang biasanya mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada faktor budaya. Didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang digunakan perilaku konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua ada faktor sosial. Ini terdiri dari kelompok seperti keluarga, serta peran dan status sosialnya. Biasanya faktor sosial ini menggambarkan sekelompok orang berdasarkan kemiripan perilaku mereka dalam proses perekonomian mereka. Lalu yang ketiga ada faktor pribadi, juga dipandang sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu itu sendiri yang melibatkan secara langsung proses psikologis yang akan menentukan respon atas kecenderungan seseorang terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya ada faktor psikologis. Menurut Arifin Hidayat dan Hikmawati pada tahun 2016, dalam mengambil keputusan memilih suatu produk, konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, kebutuhan, dan sikap. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang pembahasan. Baik, selanjutnya itu setelah mengumpulkan data, selanjutnya proses analisis data dengan metode PISA dengan rumus RK sama dengan JSK dibagi RK. Nah, keterangannya RK itu merupakan rata-rata kepuasan, JSK itu merupakan jumlah skor kuesioner, JK itu merupakan jumlah kuesioner. Nah, yang pertama itu ada indikator performance. Nah, yang pertama ada pernyataan tampilan aplikasi mudah untuk dipahami. Yang kedua ada penggunaan aplikasi pada smartphone mudah dilakukan. Bisa dilihat itu respondennya dalam PPT sudah dijelaskan semua, dicantumkan semua. Terus mengenai perhitungannya juga sudah, dengan hasil 343 dibagi 80 sama dengan 4,285. Nah, dapat dilihat berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 4,3. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 4,3 itu dikategorikan dengan puas. Lalu yang kedua ada indikator information. Dengan pernyataan yang pertama ada informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada informasi pada tampilan aplikasi jelas dan mudah dipahami. Bisa dilihat respondennya dan juga penjumlahan perhitungan juga dalam indikator information ini dengan hasil 4,1375. Nah, berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 4,1. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 4,1 dikategorikan dengan puas.
Baik, yang ketiga ada indikator economics. Nah, dengan pernyataan yang pertama, kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang dibebankan. Yang kedua ada akses aplikasi tidak memerlukan banyak data internet. Bisa dilihat respondennya dan juga penjumlahan dan juga perhitungan dalam indikator economics ini. Dilihat 285 dibagi 80 sama dengan 3,5625. Dan berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 3,6. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 3,6 dikategorikan dengan puas. Lalu yang selanjutnya ada indikator control and security. Nah, yang pertama itu berisi tentang pernyataan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Yang kedua ada keamanan data pribadi terjamin. Yang ketiga ada sistem aplikasi mudah dipahami. Bisa dilihat dalam PPT sudah ada bagaimana proses perhitungannya dan juga jumlah respondennya. Dan dengan hasil terakhir yaitu 486 dibagi 120 sama dengan 4,05. Yang berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 4,1. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 4,1 dikategorikan dengan puas. Yang kelima ada indikator efisiensi. Nah, pernyataannya itu merupakan penggunaan aplikasi membuat waktu, biaya, dan tenaga lebih efisien. Bisa dilihat jumlah responden dan juga penjumlahan serta perhitungan dalam indikator efisiensi ini dengan jumlah akhir yaitu 161 dibagi 40 yaitu 4,025. Yang berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 4. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 4 dikategorikan puas. Dan yang terakhir ada indikator service, yaitu pernyataannya pelayanan yang cepat dan akurat, jenis layanan sesuai yang ditawarkan. Bisa dilihat dari jumlah responden dan juga penjumlahan serta perhitungan dari indikator service ini dengan hasil akhir yaitu 351 dibagi 80 yaitu sama dengan 4,3875. Nah, berdasarkan hasil rata-rata perhitungan mengenai kepuasan pelanggan, hasilnya jika dibulatkan adalah 4,4. Jika disesuaikan dengan karakteristik penilaian, maka nilai 4,4 dikategorikan dengan puas. Selanjutnya mengenai tentang kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang dihitung dengan menggunakan metode PISA, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perhitungan menggunakan metode PISA dinilai dapat menganalisa masing-masing indikator sebelum menyimpulkannya. Yang kedua, ada hasil menunjukkan bahwa analisis dengan menggunakan metode PISA terhadap kepuasan pengguna aplikasi Gojek dikategorikan puas. Dan yang ketiga, ada meskipun secara keseluruhan pengguna aplikasi dikategorikan puas, namun masih terdapat pengguna aplikasi yang kurang puas dalam beberapa indikator. Baik, demikian materi sudah disampaikan semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung di dalam WhatsApp grup. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam presentasi ataupun dalam proses editing. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.